Jadi kita masih tetap menggunakan WordPress. Jadi yang akan kita lakukan untuk hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa menginstal template dan plugin pada WordPress ya untuk kepentingan atau untuk keperluan toko online kita. Itu yang harus kita siapkan. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan ya, saya tutup dulu. Kita harus menjalankan SAMPP ya, seperti yang minggu kemarin sudah kita lakukan. Jadi ini SAMPP ini harus kita selalu siapkan ya. Kemudian apa aja sama MySQL ini kita aktifkan ya. Nanti untuk kendala-kendala yang mungkin terjadi di teknis akan kita bahas setelah materi selesai ya. Jadi kita fokus ke materi dulu. Kemudian kita membuka untuk web browser ya, kita buka browser. Baru kita akses kira-kira WordPress yang kemarin kita install itu kita kasih nama apa ya, coba saya cek dulu ya. Kemarin saya install itu namanya toko kita ya, jadi saya coba cek, kita akses lagi ya, jadi localhost /toko kita, coba kita cek dulu. Jadi sampai kita pastikan bahwa kita sudah bisa mengakses halaman WordPress. Insya Allah kalau untuk menginstal WordPress kan saya yakin sudah banyak yang paham ya, tidak terlalu susah saya lihat ya, cuman instalasinya paling cuman tidak sampai 5 menit bahkan ya. Oke, kalau untuk jadi ini adalah halaman dashboardnya, nanti kita akan coba konfigurasi adik-adik sekalian. Caranya untuk mengkonfigurasi kita harus masuk ke halaman admin. Caranya kita ketik di sini adalah wp admin kayak gini. Jadi jangan lupa sampean harus masih ingat user dan password yang kemarin kita pakai. Ya, yang kemarin kita pakai. Jadi usernya apa, nama penggunanya, atau mungkin email yang dipakai kemarin kalau masih ingat ya. Saya coba masih ingat-ingat dulu ya. Semoga saya juga hafal. Kemudian passwordnya, coba betul salah. Oh salah sebentar. Semoga betul. Ya. Nanti jika passwordnya betul, nah, kita akan masuk ke halaman dashboard, adik-adik sekalian, ke halaman dashboard seperti ini, ya. Karena jadi saya jelaskan dulu beberapa fitur atau yang ada atau menu-menu yang ada di dalam WordPress, ya. Yang pertama di WordPress itu ada menu posting berita. Jadi nanti adik-adik bisa masuk ke menu sebelah kiri, ada namanya post. Post ini adalah menu posting berita. Nanti apabila kita mengisi berita, maka dia akan tampil di halaman ini. Saya coba buka satu tab lagi. Ya, jadi nanti dia akan tampil di halaman ini, adik-adik sekalian. Jadi seperti yang adik lihat, ini ada tulisannya Halo Dunia, selamat datang dan ini ya. Itu isinya ada di halaman posting ini, kita pilih semua posting. Ya, itu isinya ada di sini, adik-adik sekalian. Ya. Isinya ada di sini. Di halaman posting ini. Jadi berita-berita yang tampil nanti dia ada di halaman ini. Ada di halaman ini ya. Kita coba, nanti masih bisa kita atur ya. Yang penting menu-menunya saya jelaskan dulu. Kemudian sebentar. Soalnya ini tampilan baru ya, ini tampilan baru dari WordPress ya. Bentar, saya coba. Kita kembali. Nanti di halaman posting ini ada menu semua posting, tambah posting baru, kategori sama tag. Kategori itu adalah untuk mengkategorikan jenis-jenis berita atau jenis-jenis informasi yang akan kita posting. Misalnya kalian nanti misalnya memberikan informasi berita seputar misalnya produk, berarti nanti kita bisa memilih atau menambah kategori ini dengan nama produk. Jadi kategori ini gunanya untuk mengkategorikan atau mengelompokkan informasi-informasi atau berita-berita yang akan kita posting.
Kemudian di sini yang kedua ada media. Media ini isinya adalah untuk menaruh media, bisa berupa gambar, audio, video, dan lain-lain. Itu tempatnya nanti kita naruhnya di dalam media. Kemudian ada laman, ya, ada laman ini. Jadi laman ini adalah halaman, ya, halaman yang coba kita cek di sini. Nanti halaman-halaman yang ada di dalam WordPress kita, ya. Ini ada kebijakan privacy, ada laman contoh, dan lain-lain. Kemudian ada komentar, ya. Jadi nanti apabila ada orang yang memberikan komentar terhadap berita yang sudah kita posting, itu masuknya ke dalam fitur komentar. Kemudian tampilan. Nah, tampilan inilah yang bisa kita lakukan untuk mengatur halaman dari dari halaman WordPress kita. Contoh ya, contoh yang sudah disediakan default-nya itu ada 3 ini. Jadi nanti jika adik-adik ingin mengganti halaman template-nya atau halaman themes-nya, itu tinggal dipilih salah satu, kemudian klik aktifkan. Misalnya tinggal ini, diklik aktifkan, ya. Tunggu sampai proses selesai. Nanti kalau dia aktif, yang posisi aktif itu ada di sebelah kiri. Kemudian kita coba bisa klik di sini, kita reload atau kita refresh, maka nanti halaman dari WordPress kita akan berganti sesuai template yang kita pilih tadi. Ya, tapi karena nanti kita fokusnya adalah untuk toko online, jadi adik-adik sekalian nanti bisa menentukan template-nya sendiri, tapi harus yang support untuk e-commerce. Jadi tidak semua template yang akan kita pasang itu support e-commerce. Jadi kita harus memilih template yang fungsinya untuk toko online. Itu nanti untuk menyesuaikan menyesuaikan untuk mengatur tata letak, nanti kita bisa pilih menu widget. Untuk menu kita bisa pilih menu, latar belakang, dan penyunting tema. Nah, ada satu kelebihan yang ada di WordPress, yaitu adanya namanya plugin. Plugin itu apa? Plugin adalah software penunjang atau tools penunjang yang disediakan oleh WordPress. Jadi kelebihannya dari plugin ini adalah bentuknya software, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk menambah performa atau mengcustom website kita. Nanti kita akan memasang plugin yang fokusnya memang untuk toko online, ya. Kemudian di sini ada nama pengguna. Pengguna itu adalah user yang aktif yang bisa mengakses toko online kita. Tadi kalau saya menggunakan admin, jadi nanti misalnya sampai punya toko online, kemudian toko online itu kalian misalnya punya karyawan, jadi karyawan itu bisa kita daftarkan sebagai pengguna, tapi dengan level yang terbatas. Kemudian ada peralatan, ya, ini adalah beberapa fitur yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan impor ataupun ekspor data yang kita punya. Ada pengaturan, nah nanti ini juga akan saya jelaskan bagaimana caranya mengatur toko online kita agar diindeks oleh Google. Jadi nanti kita akan belajar teknik branding online sedikit menggunakan teknik SEO, ya. Itu. Jadi setelah kita tahu fitur-fiturnya yang ada di WordPress, langkah selanjutnya adik-adik nanti harus menginstal template dan harus menginstal plugin tambahan, ya. Nanti ada beberapa cara adik-adik bisa membuka modulnya sambil membaca modulnya. Jadi kita bisa untuk menginstal tema atau halaman web kita, itu ada 2 cara. Yang pertama, dengan posisi online, kita terkoneksi dengan internet, kita bisa menggunakan fitur pencarian tanpa kita harus mendownload dari luar, ya. Itu yang pertama. Tetapi kalau adik-adik misalnya pada saat mengerjakan itu tidak pengen selalu connect internet, berarti nanti tema atau plugin yang akan kita install itu harus kita download terlebih dahulu, ya. Kenapa kok harus kita download terlebih dahulu? Iya, karena kalau kalian tidak selalu koneksi internet, maka teknik menggunakan instalasi model offline lah yang harus kita pakai. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan adik-adik sekalian? Silahkan yang pengen tanya. Masih belum ada? Saya sambil lanjutkan, ya. Oke, langkah selanjutnya jika adik-adik sudah di tahapan ini, ya, kita akan mencoba
memulai, kita harus yang pertama yang adik harus perhatikan ya, kita nanti bisa menginstal plugin dulu. Jadi adik-adik, sebelum saya lanjutkan, coba akan saya putarkan video cara membangun toko online menggunakan WooCommerce. Nanti adik-adik kalau misalnya tidak tayang di video saya, nanti bisa sambil klik di sini ya. Sebentar. Saya sudah siapkan ya yang ada di sini. Nah, adik bisa lihat. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. tolong diperhatikan dulu ya.
Jadi ini instalasi untuk WooCommerce. Jadi WooCommerce itu adalah plugin yang memang dikhususkan untuk toko online. Jadi nanti kita caranya melakukan instalasi bisa masuk ke menu plugin, kemudian pilih tambahkan baru. Ya, kalau untuk yang online tinggal langsung set di sini. Tetapi nanti kalau kalian yang menggunakan offline, jadi tinggal klik unggah plugin ini. Jadi nanti file plugin yang akan saya kirim ini nanti kalian klik unggah di plugin ini. Itu jika tidak langsung online ya. Kemudian ini bisa juga kita lihat bahwa WooCommerce ini diupdate ya, ini gagal ya karena koneksinya mungkin kurang stabil ya. Saya coba ulangi lagi. Nanti jika memasang online masih cukup berat, saya akan mencoba untuk memasang offline ya. Sebentar. Karena memang menginstal plugin online ini membutuhkan paling tidak bandwidth-nya yang stabil, jadi adik-adik. Jadi kalau tidak stabil ya, ini yang menjadi masalah karena kita harus, sebentar saya coba cek dulu, tambahkan baru. Kalau nanti misalnya pakai online tidak bisa, berarti saya harus pakai cara yang, sebentar, pakai cara yang offline agar tidak terlalu berat pada saat instalasinya. Kenapa kok ini berat? Karena kita kan sambil nge-zoom ya, jadi mungkin bandwidth-nya juga terbagi ya. Tapi caranya sama, nanti adik-adik hasilnya insya Allah garis besarnya juga sama. Coba saya klik install lagi. Ya. Kalau nanti ini tidak berhasil, maka saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengunggah plugin. Ya. Kalian bisa klik plugin, ya, kemudian nanti pasang plugin, unggah baru. Jadi jangan yang pakai pencarian jika koneksi internetnya. Jadi kalau pakai pencarian itu, kita menginstal pluginnya secara langsung. Jadi download dan install. Tetapi kalau kita menggunakan cara yang unggah ini, berarti plugin itu kita download dulu, kemudian baru kita unggah. Nanti kalau ada yang tanya, Pak, pluginnya dapat dari mana? Ya ini yang saya sudah terkirim belum? Sudah ya? Nah, ini yang sudah saya kirim ke kalian ini. Ya, jadi nanti kalau ada teman lain yang tidak masuk, pengen tanya pluginnya ada di sini. Nanti mungkin saya juga akan siapkan di LMS-nya ya. Jadi yang penting dua plugin ini yang kita harus gunakan. Kalau ini ini masih proses untuk menginstal ya, masih proses untuk menginstal. Kita tunggu dulu. Ya. Semoga berhasil. Ya. Sebentar ya, ini karena memang proses instalasinya. Sambil menunggu ini, ya, sambil menunggu proses instalasi, saya sambil jelaskan untuk modulnya. Jadi nanti adik-adik silahkan coba ikuti modul, mulai instalasi sampai konfigurasi WooCommerce. Tugas adik-adik nanti adalah, karena tadi instalasi itu memerlukan waktu yang lama, jadi nanti tugas adik-adik sekalian adalah cukup membuat video, ya, bagaimana caranya mengkonfigurasi WooCommerce dan terutama mengkonfigurasi WooCommerce. Jadi contoh ya, nanti adik-adik bisa ngikuti di modul ini ya. Jadi pertama, jadi posisinya adalah yang kalian videokan nanti adalah bukan pada saat instalasi, tetapi setelah instalasi. Ya.
Jadi contoh bagaimana cara mengatur, jadi nanti kalian bisa, nanti sambil saya praktekkan ya. Jadi mulai ini ya, jadi nanti mulai cara mengatur pembayarannya bagaimana. Itu sudah ada settingnya semua sebenarnya. Terus bagaimana nanti cara memberikan diskon terhadap pembeli misalnya. Itu sudah ada settingnya semua di sini. Ya. Nanti saya jelaskan lagi lebih detailnya setelah instalasinya selesai. Ya. Sebentar. Nah, aktifkan plugin. Kita cek dulu, sampai kita tunggu dulu. Jadi ini pluginnya sudah kita aktifkan. Semoga berhasil. Ya. Oke, jadi instalasi WooCommerce-nya sudah berhasil. Nah, ini yang harus kita tulis. Ya, jadi nanti ini yang akan kita tulis. Ya. Contoh, welcome to WooCommerce. Ya, ini cukup, kita cukup ganti-ganti aja. Kalau ada pilihan Indonesia ya. Ada enggak kira-kira? Indonesia. Oke, misalnya Jawa Timur. Malang. Nah, ini tulis saja Malang, enggak apa-apa ya. Ini yang penting kan ada isiannya. Postal code tidak harus. Oh, harus ya. Untuk Malang berarti berapa? Postal code-nya kira-kira. Postcode-nya berapa? Kode posnya berapa? Malang. Oke, kita isi 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ya, saya juga nggak hafal ya. Nah, klik. Yes, continue. Nah, kita tunggu dulu. Kemudian ini, nanti apa yang kalian jual, seperti yang tadi dijelaskan. Mungkin kita jual fashion ya. Ini untuk proses instalasi saja sebenarnya. Nanti untuk produk-produk yang akan kalian jual itu misalnya di luar ini pun masih bisa kita sesuaikan. Continue. Ya. Nah, ini produk real estate misalnya ini apa ya. Ini nanti cukup kita pilih physical product. Kita klik continue. Ya. Nah, ini tadi seperti dijelaskan ya. Ini kita pilih I don't. Kemudian ini kita pilih no. Ya, ini kita nonaktifkan dulu sebenarnya. Jadi ini ada kelebihannya, ada adik. Jadi nanti kalau ini kita aktifkan ya, maka kalian nanti bisa langsung produk yang kalian tawarkan di toko online kalian itu bisa langsung nanti masuk ke bagian penjualannya di Facebook sebenarnya. Tapi ini sementara itu tidak kita aktifkan dulu biar cepat instalasinya. Ya. Nah, ini ya. Ini yang perlu kita pilih. Jadi nanti adik-adik bisa menambahkan misalnya. Cuman ini ada yang adik-adik lihat, ini ada yang berbayar ya. Jadi kita tidak usah pakai yang model berbayar. Kita nanti coba pakai yang gratis. Ya, adik-adik bisa lihat ini ada, karena ini yang disediakannya ada yang berbayar ya. Coba kita sebentar. Kita tambahkan plugin bisa nggak di sini sebentar. Nah ini kita tambahkan sendiri, kita klik di sini. Kemudian kita pilih shopping cart yang sudah saya kirim ke kalian tadi. Ya, semoga nanti berhasil. Yang perlu saya jelaskan adalah tidak semua template itu support ke WooCommerce, adik-adik. Jadi kita harus memilih template yang support WooCommerce dan untuk toko online. Jadi kalau yang saya berikan ke kalian itu insya Allah support ya, insya Allah ya. Jadi kita cek dulu. Nanti kalau ada yang tidak berhasil biasanya adalah pengaruh dari versi CMS yang kita install. Tapi kalau ada di kemarin menginstalnya, mendownloadnya WordPress-nya itu yang terbaru, itu insya Allah akan support. Ya. Kan ada juga mungkin ada adik yang sudah berpengalaman di WordPress tidak menginstal yang terbaru. Mungkin menginstal yang versi agak lama sedikit atau apa, disesuaikan dengan versi dari SAMPP-nya misalnya. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Sebentar ya. Sebentar, ini ada yang tidak berhasil unggahnya. Sebentar.
Kalau yang ini free ya, ini itu free. Sebentar. Sudah ada, sebentar. Commerce. Kalau ini juga free ya. Sebentar, kita cari yang sebentar, tadi kok ada yang tidak berhasil. Sebentar, shopping chat. Coba kita cari dulu. Sebentar ya. Coba kita cek. Kita coba pilih freedom. Nanti kalau misalnya tidak dapat, kita cari yang free ya. Kita pakai yang free dulu. Sebentar. Mungkin karena koneksi internet saya juga yang kurang stabil. Jadi pada saat proses uploadnya ini ada yang tidak sesuai. Tadi di video tutorial juga disebutkan pakai shopping chat kan ya. Tadi di video yang kita putar tadi ya. Oke, sementara mungkin kita pakai yang salah satu yang ada dulu lah. Ya, kita pakai mungkin ini dulu. Coba kita pakai yang ini dulu aja. Sambil nanti kita install lagi untuk template-nya support atau tidak. Ya. Atau pakai ini juga bisa sebenarnya ya. Nanti bisa kalian pilih-pilih. Nah, kalau kita pilih ini, resikonya ya masih install lagi, masih agak lama prosesnya. Sampai kita tunggu dulu. Ya. Ini jika kita nanti kita pengen menggunakan Jetpack. Jetpack itu adalah kita nanti akan terintegrasi dengan model pengiriman. Ya, kalau ada yang tidak menggunakan ini, nanti bisa pilih no thanks ya. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh. Ini pengaruhnya jika kita pengen ada fasilitas lain untuk media pengiriman. Ya. Kalau biar cepat nanti pilih no thanks dulu sebenarnya ya. Tapi karena saya tadi ingin langsung menginstal Jetpack untuk model pengiriman ini, berarti saya pilih yes. Ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Jadi saya pilih tidak aja, biar proses instalasinya cepat ya. Soalnya kalau kita pilih ya, itu rata-rata memerlukan waktu untuk menunggu proses download ataupun yang lain-lain. Jadi sudah berhasil. Selamat datang di kantor pusat toko online WooCommerce. Ya, kita klik dulu, kita tutup. Ya. Nah, ini sudah masuk ke WooCommerce. Ini halaman dari, sebentar saya tunjukkan halaman dari toko online kita yang baru. Nah, ini. Nah, sementara masih kayak gini ya, nanti akan kita atur dulu
ya. Kalian masih ingat? Nah, jadi ini adalah halaman tokonya, ya. Nanti untuk konfigurasinya bisa kita lakukan, ya. Tadi kita bisa masuk ke bagian sebentar. Ya. Jadi nanti ada, jadi di menu WooCommerce ini sudah lengkap sekali, adik-adik sekalian. Nanti ada beranda, kalau kita klik di sini, ya. Nah, sebentar. Tadi yang instalasinya, sebentar. Ini untuk pesanan. Jadi nanti jika kita modelnya, ya, model sebentar. Memang butuh proses ya. Jadi kalau untuk ini memang butuh proses. Sebentar, saya cek dulu. Nah, jadi nanti ada di sini, ya. Kemudian kita coba pilih posting. Bentar, saya coba masuk ke tampilan, tema, bisa nggak kalau kita ganti? Sebentar. Tadi yang kita install adalah yang ini tadi ya, default-nya ya. Coba kita pilih yang ini. Bisa nggak kira-kira? Kita cek dulu. Semoga bisa ya. Jadi biar nanti tampilannya tampak bagus. Nah, ini tampilannya. Nah, sekarang coba akan kita lakukan. Masih ingat nggak kira-kira tadi? Kalau kita menggunakan apa istilahnya? Menggunakan data dummy untuk toko online-nya. Jadi adik-adik tadi bisa lihat ya. Sebentar saya bukakan. Bisa lihat di sini di video tadi bagaimana caranya kita mengaktifkan menggunakan data dummy. Data dummy itu adalah jadi simulasi toko ya. Jadi nanti produk-produk yang dijual itu bukan produk-produk yang real, tetapi paling tidak ada contoh produk yang apa namanya akan ditawarkan. Coba kita cek lagi. Jadi nanti adik-adik bisa lihat bareng-bareng ya, khususnya di bagian konfigurasi menggunakan data dummy tadi. Coba kita langsung percepat aja. Nah, jadi sebelum kita, jadi adik-adik bisa lihat, ini adalah kelengkapan-kelengkapan dari plugin yang menggunakan WooCommerce ya. Jadi bisa kita lihat sambil kita, sebentar ya, sambil kita anu dulu, ya. Sebentar ini sambil kita back dulu biar kecil ya. Nah, sebentar, sambil kita terapkan. Ini kalau adik-adik sambil praktek lebih enak sebenarnya, ya. Kita klik plugin, plugin terpasang, ya. Jadi nanti biar seakan-akan di sini sudah ada produk yang akan kita jual, adik-adik. Ya, sebentar. Ini Jetpack juga sudah, nanti tinggal aktifkan kalau misalnya belum, ya. Sebentar. Jadi ini jika kita pengen mengkonfigurasi, ya. Jadi kita klik di sini, ya. Kita aktifkan, sebentar, tadi yang kita aktifkan adalah klik tindakan massal dulu. Ini WooCommerce sudah, ya. Jadi ini sudah coba kita klik pengaturan dulu. Nah, ini nanti jika kita pengen mengatur adik-adik sekalian, misalnya toko kita ada di mana, toko online kita itu ada di mana, misalnya Malang kita tulis alamatnya di sini,
ya. Ini alamat detailnya dari toko kita, ya. Kemudian ini adalah negara, ini kode pos misalnya. Ini lokasi penjualan, nanti bisa ada pilih. Lokasi pengiriman misalnya ada di mana. Kalau misalnya kotanya sama, berarti tetap kita pilih alamat kita aslinya. Kemudian nanti ada aktivasi pajak, ya. Sebentar ya, adik sekalian ya. Oke ya, nanti konfigurasinya adik sekalian semua ada di sini. Nah, ini untuk mata uang kita bisa ganti, ya. Kita coba kita pilih rupiah, ada nggak di sini sebentar? Harusnya ada, harusnya. Nah, ini kemudian nanti mata uang itu ditaruh sebelah kiri karena apa? Karena kan rupiah. Kemudian nanti pemisah ribuan ada nggak misalnya. Kemudian pemisah desimal, kemudian ada jumlah desimalnya enggak. Nah, mungkin kalau ini aja dulu kita klik simpan perubahan. Biar nanti pada saat di penjualan itu kita sudah menggunakan format rupiah semuanya. Nanti adik bisa custom semua yang ada di sini ya. Jadi silakan diatur-atur semua yang ada di sini di tab-tab ini nanti, termasuk ini produk misalnya, ya. Nah, ini produk. Nah, jadi nanti adik bisa lihat, ya. Nanti misalnya contoh di sini nama tokonya apa, adik bisa ganti di sini, ya. Kemudian nanti gambar ada di plate order atau enggak nanti sampai saya jelaskan. Biar nanti kelihatan produknya, saya coba download demo ini dulu, ya. Biar nanti ada sampelnya di toko online kita. Ya. Sekali lagi membutuhkan proses waktu, ya. Jadi tolong untuk bersabar ya. Karena kalau diinstalasi apalagi kalau kita di kampus, ya, khawatirnya juga internetnya kurang stabil untuk instalasi. Tapi ini hanya kita lakukan satu kali ya, Adik. Ya, hanya kita lakukan satu kali. Sebentar. Sampai kita tunggu prosesnya. Pak Maskur izin bertanya. Pak, tadi kan saya coba ikutin mengunggah plugin-nya offline, tapi ada tulisannya fatal error itu kenapa Pak? Atau karena WordPress-nya belum, atau karena WordPress-nya minta diperbaruin? Oke, nanti kita cek dulu ya Mbak ya, errornya apa ya. Karena apa? Karena kita perlu perlu cek dulu. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya bisa juga nanti pada koneksi internet. Bisa juga karena mungkin versinya tidak sesuai dan lain-lain ya. Nanti habis ini coba kita cek ya. Coba saya ini dulu sebentar biar nanti ada contohnya ya. Jadi kalau kita install, menginstal dengan yang saya contohkan tadi, kita menggunakan model unggah plugin, itu tidak persis seperti yang ada di video tadi ya. Jadi kita nanti sebentar kita cek dulu. Kita coba cek dulu. Sebentar.
Sebentar. Ada pertanyaan lain? Sebentar ya, ini sambil saya cek dulu ya. Untuk produk, sebentar. Karena pada saat kita klik di sini mesti reload ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, coba saya biar ada produknya, saya klik impor dulu ya. Bentar. Biasanya di dalam plugin-nya itu ada, sebentar ya. Nah, ini sudah ada sampel datanya, saya coba cek dulu ya. Paling tidak biar ada produknya ya. Sampel produk. Coba saya cek dulu. Sebentar ya. Jadi ini nanti saya kasih contohnya, Dani. Maksudnya biar ada sampelnya ya. Nah, langsung kita klik jalankan program impor dulu. Semoga berhasil, biar paling tidak di halaman toko online kita itu sudah ada produknya lah. Kalau masih kosongan kan adik-adik sekalian nanti mungkin masih belum bisa meraba-raba ya. Jadi modelnya mau seperti apa ya. Sementara kita klik tunggu prosesnya dulu.